Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum soleh-soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa kembali dengan Ustazah Inan untuk belajar tematik. Hari ini kita akan belajar tema 5, pengalamanku. Subtema 1, pengalamanku di rumah, pembelajaran 5. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Kita baca bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini diberi kemudahan, kefahaman, dan kelancaran. Oke, siapkan buku tema 5-nya ya. Pada sore hari, Benny mempunyai tugas. Tugas Benny membersihkan sangkar burung. Kemudian, Benny mengambil sangkar burung. Benny membersihkan sambil bernyanyi. Benny menyanyikan lagu burung kutilang. Ya, anak-anak tentu bisa ya menyanyikan lagu burung kutilang ya. Ya. Nah, sekarang perhatikan gurumu bacakan puisi tentang burung kutilang. Dengarkan ya. Burung kutilang. Di pucuk pohon cemara, burung kutilang berbunyi. Bersiul-siul sepanjang hari, dengan tak jemu-jemu, mengangguk-angguk sambil berseru, lili-lili-lili-lili, sambil berloncat-loncatan. Paruhnya selalu terbuka, digeleng-gelengkan kepalanya, menentang langit biru, tandanya suka. Ia berseru, lili-lili-lili-lili. Itu ya anak-anak, puisi tentang burung kutilang. Ya, kamu telah mendengarkan puisi yang dibacakan gurumu. Sekarang buatlah pertanyaan tentang puisi tersebut. Kita kasih contoh ya. Di sini contohnya, pertanyaan, di manakah burung kutilang berbunyi? Jawabannya bagaimana anak? Burung kutilang berbunyi di pucuk pohon cemara. Ya, itu contoh membuat pertanyaan berdasarkan mendengarkan puisi yang dibacakan oleh gurumu. Nanti silakan anak-anak dibuat di rumah ya. Bisikan yang ada di buku tema 5 itu. Ayo berdiskusi. Nah, dari tadi yang sudah bacakan puisi tentang pohon cemara tadi itu ya, di situ ada kata-kata. Nah, di sini ada kata cemara. Apa itu cemara artinya atau maknanya? Itu adalah pohon yang berbatang tinggi lurus, pohon yang menyerupai tiang, daunnya kecil-kecil seperti lidi. Kemudian bersiul. Apa itu bersiul? Bersiul itu menirukan bunyi suling dengan mulut. Kemudian yang ketiga, jemu. Nah, jemu tadi apa ya? Jemu itu sama dengan maknanya dengan bosan. Kemudian berseru. Apa makna berseru? Berseru itu maknanya menarik perhatian dengan suara nyaring. Kemudian paruh. Nah, apa makna dari kata paruh? Makna dari kata paruh adalah mulut burung, ayam, dan itik. Ya, itu ya. Nah, dari tadi ini kata dan maknanya di sini kamu bisa menemukan kata-kata yang berada dalam kotak ini ya. Dari susunan huruf itu silahkan
cari nomor 1, misalnya mulut burung ayam dan itik itu apa? Nanti bisa dicari di dalam kotak itu ya. Apa ya? Mulut burung ayam dan itik, kira-kira apa itu? Ya, itu adalah paruh. Kemudian menirukan bunyi suling dengan mulut. Nah, itu apa kira-kira? Yaitu bersiul ya. Nanti anak-anak bisa dicari dari temukan kata yang sesuai dengan maknanya yang berada di atas itu, nomor 1 sampai 5. Silakan cari kata-katanya. Kemudian ayo membaca. Pahami puisi berikut, bacalah dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Ya, di sini nanti anak-anak bisa membaca puisi ini depan ayah bunda ya. Nanti kita dinilai sama ayah bunda, gimana ayah atau bunda, saya bacanya sudah betul atau belum, seperti itu ya. Nah, sudah berikan contoh dulu ya cara membaca puisi di bawah ini. Judulnya Burung Berkicau, karya Erika Artadini dari SD Negeri Kebumen 1. Perhatikan ya anak. Burung Berkicau, karya Erika Artadini, SD Negeri Kebumen 1. Di pagi hari, kulihat engkau berayun-ayun, sambil berkicau, kadang ku ingin memiliki sayap dan suara sepertimu, suara yang sangat merdu, kicauan di langit biru. Itu ya anak-anak, contoh puisi yang berjudul Burung Berkicau. Nanti bisa dibaca di hadapan ayah bunda ya. Terusnya di sini Benny telah selesai membersihkan sangkar burung. Benny menggantungkan sangkar burung di tempatnya semula. Kemudian Benny bermain di taman. Mainan di taman banyak macamnya. Ada mainan bergelantungan, ada mainan perosotan, ada mainan ayunan. Benny memilih mainan untuk bergelantungan. Ya, di sini ada gambar yaitu tentang Benny sedang bergantung ya. Tangan Benny bergantung, kakinya lurus ke bawah. Nomor 2. Ini tangan Benny bergantung, tetapi paha diangkat ke depan. Kemudian, nomor 3. Ini tangan Benny bergantung, tetapi kaki ditekuk ke belakang. Ya, perhatikan itu ya. Kemudian nomor 4. Tangan Benny bergantung, kaki memanjang ke depan. Kakinya diangkat ke depan. Nomor 5. Kaki Benny bergantung ya, tapi kakinya ke bawah ya. Ini. Kemudian nomor 6, tangan Benny bergantung, tetapi kakinya berada di samping tiang. Ya, itu ya anak tentang Benny sedang bermain, tangannya bergantung. Hanya di sini variasinya adalah kakinya. Ya. Ceritakan gerakan yang dilakukan Benny. Tuliskan pada kotak berikut. Contoh nih ya, sudah berikan contoh cerita tentang gerakan yang dilakukan Benny. Perhatikan, Benny sedang bergantung menggunakan tangan. Benny melakukan gerakan kaki lurus ke bawah, paha diangkat ke depan, kaki ditekuk ke belakang, kaki memanjang ke depan, kaki memanjang ke belakang, dan paha diangkat ke samping. Ya, ini contoh cerita tentang gerakan yang dilakukan oleh Benny. Ya. Kemudian
Benny mempunyai banyak teman. Benny juga anak yang baik. Benny pandai bergaul. Teman Benny ada yang menjadi pengurus masjid. Pengurus masjid tiba-tiba ke rumah Benny. Pengurus masjid perlu bantuan. Bantuan untuk korban banjir. Benny memberi sumbangan korban banjir. Benny memberi contoh yang baik. Contoh ini sesuai dengan sila kedua Pancasila. Ya, ini anak Benny itu memberikan sumbangan, itu berarti memberi bantuan, menolong. Nah, berarti itu termasuk sila kedua dari Pancasila. Ya, halaman berikutnya, ayo berlatih. Perhatikan gambar berikut. Berikan tanda centang untuk gambar yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Nomor 1. Ini kira-kira gambar apa ya? Ini adalah gambar Benny sedang memberikan bantuan sumbangan kepada panitia pembangunan masjid. Nah, ini kira-kira termasuk sila keberapa ya, Rana? Ya, betul. Ini adalah termasuk sila kedua dari Pancasila. Ini tanda centang ya. Kemudian ini, nah ini adalah ya tentang apa ya anak-anak? Kira-kira ada Siti, ya, ada Benny, ada Lani. Ini bermain bersama. Nah, ini adalah contoh dari tidak membeda-bedakan teman. Nah, tidak membedakan teman ini kira-kira sila keberapa, anak? Ya, sila ketiga. Berarti ini bukan termasuk sila kedua ya. Berarti tidak diberi tanda centang. Kemudian selanjutnya, ya ini Benny sedang apa ya dengan ayahnya? Ya, Benny membantu ayahnya memperbaiki sepeda motornya. Ada kata membantu, ada kata menolong, itu termasuk sila keberapa? Ya, itu adalah termasuk sila kedua dari Pancasila. Jadi ini diberi tanda apa? Centang. Kemudian, ya, amati gambar yang nomor 4. Gambar nomor 4 ini, ya, ini keluarga Benny akan makan bersama. Mereka terlebih dahulu berdoa. Nah, berdoa itu termasuk sila keberapa ya anak? Ya, berdoa itu termasuk sila ke-1. Berarti ini tidak diberi tanda centang ya. Kemudian gambar kelima, amati. Gambar kelima ini, nah ini ya, ini adalah saling mengasihi saudara. Saling mengasihi saudara itu termasuk sila keberapa? Ya, itu adalah sila kelima. Jadi ini tidak termasuk sila ke-2. Kemudian gambar ke-6. Nah, Benny sedang membantu ibu memasangkan jam dinding. Membantu ini termasuk sila ke-2. Ini ditanda centang. Ya, itu anak tentang pengawalan sila kedua atau gambar yang termasuk sila kedua. Nanti silakan anak-anak dikerjakan di buku tematik halaman 50 ya. Berikan tanda centang yang termasuk sila kedua. Ayo mengamati. Benny bermain di taman. Benny bermain gantungan di taman. Tangannya kurang kuat memegang gantungan. Tangan kanannya tidak berpegangan lagi. Benny hampir terjatuh. Ayah melihat Benny hampir terjatuh. Ayah langsung menolong Benny. Benny bersyukur karena ditolong ayahnya. Nah, ini ada kata-kata tolong ya. Benny hampir terjatuh. Nah, kemudian ayahnya melihat, ayahnya menolongnya. Benny merasa bersyukur karena tidak jadi jatuh dan ditolong oleh ayahnya. Ya.
Ayo bercerita. Ceritakan pengalamanmu, pengalaman yang menunjukkan sila kedua. Di sini Benny berikan contoh, ya. Benny sangat mencintai orang tua. Benny juga menghormati dan mentaati nasihat orang tua. Benny patuh terhadap orang tua. Perbuatan ini merupakan sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Ayo, kamu terapkan di rumah masing-masing. Ini contoh Benny menerapkan pengamalan sila kedua dari Pancasila, yaitu di sini Benny adalah menghormati dan mentaati nasihat orang tua. Ya, ini bisa ditiru ya anak ya. Tuliskan pengalamanmu di rumah. Pengalaman yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Kerjakan pada kolom berikut. Ya, sudah kasih contoh nih. Setiap hari saya selalu membantu ibu untuk membersihkan rumah. Saya juga membantu ayah untuk merapikan taman. Saya selalu patuh pada nasihat orang tua. Nah, ini anak-anak contoh dari pengalaman yang sesuai dengan pengamalan sila kedua. Ya, nanti anak-anak bisa menulis pada kolom yang sudah disediakan pada tema 5. Ya. Ya, cukup sekian untuk pembelajaran tema 5, subtema 1 pembelajaran 5. Dari Ustazah, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Kelas 2 hebat, belajar selalu semangat. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan ya untuk pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga kesehatan, rajin cuci tangan, pakai masker, dan tetap di rumah ya. Terima kasih.